Guru Franky Wahon, Daniel Forensius Lako Wahon. Hari ini kita akan belajar tentang belajar pendidikan agama Katolik. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, Pak Guru minta salah satu dari teman-teman pimpin kita dalam doa. Dalam nama Bapa, ya Tuhan, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada malam tadi hingga pagi hari ini. Kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Sebelum kita mulai pelajaran kita, Pak Guru ambil absen dulu. Andreas Pati. Hadir Pak. Antonius T. Prami. Sakit, Pak. Lisa Ruin. Sakit. Kita akan berbicara, kita akan belajar tentang Yesus teladan hidupku. Di dalam Yesus adalah teladan hidupku itu ada beberapa subtema. Subtema pertama, Yesus yang berbelas kasih. Lalu Yesus sang pengampun dan membangun relasi dengan Yesus. Hari ini kita akan belajar tentang Yesus yang berbelas kasih. Kamu lihat ada dua gambar. Gambar Yesus dan orang banyak. Yesus dan orang banyak. Lalu gambar kedua, Suster Teresa dengan anak-anak. Suster Tresia dan anak-anak. Dari dua gambar itu, gambar di atas kamu bilang Yesus dan orang banyak. Lalu gambar yang kedua, Suster Tresia dari Kalkuta dan anak-anak. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus memberi makan 5.000 orang. Tepuk tangan dulu. Lalu gambar kedua. Ya. Suster Teresa yang sedang menggendong seorang anak. Suster Teresa sedang menggendong seorang anak. Baik. Tujuan kita pelajari tentang tema ini, tujuan kita pelajari Yesus yang berbelas kasih itu yang pertama, peserta didik atau kalian atau kita sama-sama mampu memahami sikap Yesus yang penuh belas kasih kepada sesama sehingga mereka dapat mewujudkannya dalam tindakan sehari-hari. Supaya kita memahami Yesus yang penuh belas kasih, dengan memahami Yesus yang penuh belas kasih itu kita dapat bertindak dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mencontohi sikap Yesus yang penuh belas kasih. Lalu yang kedua, supaya kita dapat memahami ajaran dan tindakan Yesus yang Maha Pengampun, sehingga kita dapat meneladani sikap Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Lalu tujuan ketiganya, supaya kita dapat memahami berbagai aktivitas untuk menjalin relasi dengan Yesus supaya dapat mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketiga tujuan ini intinya kita meneladani sikap Yesus dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses pembelajaran ini ada 4 tahap pelajaran kita. Jadi yang pertama kita akan ngomong soal realitas kita. Bagaimana dengan kita soal sikap belas kasih terhadap sesama. Itu omong soal kita. Lalu di bagian kedua kita omong soal kitab suci. Bagaimana kitab suci omong soal belas kasih. Dan ketiga akan kita simpulkan. Terakhir ada refleksi. Nah, ini langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Untuk mendalami realitas kita tadi, kita perlu cari tahu tentang diri kita.
tentang kehidupan kita. Apa yang kalian ketahui tentang belas kasih? Ada 5 pertanyaan di sini. Pak Guru sudah siapkan lembar kerja. Kalian bisa menuliskannya di dalam lembar kerja. Jawaban itu ditulis dalam lembar kerja. Ini dia punya soalnya. Apa itu lembar kerjanya nih? Apa itu belas kasih? Lalu jawab sebelah. Belas kasih yaitu atau belas kasih adalah. Lalu nomor 2. Apakah kalian pernah melakukan tindakan belas kasih? Di situ silakan contohin pada jawabanmu. Kalau pernah berarti contohin ya. Kalau tidak berarti contohin tidak. Nomor 3. Jika ya, jika dia harus menjawab ya, apa saja dan kepada siapa tindakan belas kasih yang pernah dilakukan? Lalu soal nomor 4. Apa alasanmu melakukan tindakan belas kasih? Alasanmu apa? Pengalaman kamu yang kamu tulis di dalam jawabanmu dalam lembaran itu. Yang pertanyaan nomor 2 jawabannya dicentang saja. Sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang kita bahas. Yang tahu jawab angkat tangan. Oke, apa itu belas kasih? Ya, dari belakang. Kita membantu orang yang susah. Belas kasih itu kita membantu orang yang susah. Nona, go. Belas kasih merupakan suatu kegiatan yang menunjukkan rasa belas kasih kita kepada sesama manusia. Rasa belas kasih kita, tindakan kita kepada sesama manusia. Siapa lagi punya jawaban lain? Membantu ibu menyapu rumah. Belas kasih salah satu contoh membantu ibu menyapu rumah. Oke. Kita ke pertanyaan nomor 2. Apakah kalian pernah melakukan tindakan belas kasih? Pernah atau tidak? Pernah. Angkat tangan baru jawab. Ya, Ya, pernah. 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 Pernah juga. Laki-laki, pernah atau tidak? Pernah. Pernah melakukan. Semua pernah? Pernah. Berarti semua pernah melakukan tindakan belas kasih. Ya toh? Nah, semua pasti jawab ya. Kita ke pertanyaan nomor 3. Apa saja tindakan belas kasih yang pernah dilakukan? Nancy. Memberikan baju Memberikan baju. pada korban bencana. Memberikan baju kepada korban bencana. Dia punya tindakan memberikan baju. Tujuan tindakannya korban bencana. Oke, tepuk tangan dulu. Kita kira waktunya bagaimana? Membantu orang yang miskin. Membantu orang yang miskin. Bantu apa nih? Memberi sedekah. Memberi sedekah kepada orang miskin. Jadi tindakannya memberi sedekah. Tujuannya kepada orang miskin. Poli laba. Memberi sembako kepada orang yang bencana alam. Memberi sembako kepada orang yang tertimpa bencana alam. Tindakannya kasih sembako. Tujuan tindakan untuk orang yang bencana alam. Oke. Tepuk tangan dulu untuk jawaban. Kita ke pertanyaan terakhir. Apa alasan melakukan tindakan belas kasih? Karena merasa kasihan. Karena merasa kasihan. Noni, Karena ada rasa iba. ada rasa iba. Kita tepuk tangan untuk pertanyaan
dua pertanyaan yang sudah dijawab. Baik. Kalau begitu, ternyata belas kasih itu adalah rasa kasih karena iba. Tindakan belas kasih itu merupakan kerelaan hati dari hati kita. Mau menolong, mau membantu orang karena rasa kasihan, rasa iba, seperti jawaban kamu tadi. Itu ada dorongan dari dalam hati kita. Ada rasa dorongan dari dalam hati kita untuk membantu ketika kita melihat orang susah, ketika kita melihat orang miskin, ketika kita melihat orang yang sengsara, kita terdorong untuk membantu mereka. Sebuah tindakan belas kasih, memberikan apa yang menjadi kepunyaan kita kepada orang lain yang membutuhkan. Tindakan belas kasih ini juga didorong oleh rasa apa? Cinta. Cinta. Sudah sering dengar kata cinta tidak? Sudah. Cinta itu di lagu-lagu juga mereka nyanyi tentang cinta. Di puisi juga mereka tulis puisi tentang cinta. Di film juga orang buat film tentang cinta. Lalu apa lagi cerita tentang cinta? Di novel juga mereka cerita tentang cinta. Dia mau menolong, mencintai orang lain karena memang dia mau mencintai orang itu. Bukan karena ada sesuatu, bukan karena ada U di balik B, mau membantu orang, mau memberi sedekah kepada orang karena memang ada dorongan dari dalam hati untuk membantu tanpa meminta imbalan, tanpa meminta balasan. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita, setiap kali kita datang ke sekolah, dari rumah ke sekolah, atau dari sekolah ke rumah, lalu sampai di rumah kita jalan-jalan, ternyata kita temukan juga banyak orang yang sedang menderita. Harusnya ada dorongan hati dari pihak kita dan dalam diri kita untuk orang-orang yang miskin, menderita, lantar, disingkirkan. Nah, itu adalah satu tindakan belas kasih. Sekarang kita masuk ke bagian mendalami kitab suci. Coba kalian tiga orang. Kita baca di kitab suci Lukas 6 bab 6 ayat 27 sampai 37. Lalu teks ketiga Lukas 7 11 sampai 17. Setelah baca itu kitab suci, ada lembar kerja ini. Sebelum kerja, satu orang guru minta bacakan dulu. Pembacaan dari Injil Lukas bab 7 ayat 11. Terima kasih untuk Novia yang telah membacakan teks untuk kita. Sekarang tugas kita membaca setiap teks lalu menemukan isi teks. Jadi bersama kelompok itu kerja dua tugas itu. Masing-masing temukan pesan masing-masing teks lalu satu pesan secara umum. Silakan bekerja. Ada yang sedang sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, sekarang kita presentasi. Kita dari kelompok 1. Yang pertama, Injil Lukas yang pertama, mengasihi orang lain. Yang ketiga Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Tuhan Allah menyembuhkan kita. Matius 15 bab 15 ayat 32 sampai 38, memberi makan orang yang lapar. Masih semangat? Masih. Iya. Tetap semangat ya. Ya, Pak. Setelah kita
membaca dan mendiskusikan ketiga teks kitab suci itu, ternyata bahwa tindakan belas kasih itu merupakan tindakan dari Allah sendiri. Tuhan Yesus telah menunjukkan tindakan belas kasih itu bukan pada satu orang saja. Ada banyak contoh tindakan belas kasih yang ditunjukkan oleh Yesus yang dapat kita ketahui. Masih ada banyak contoh tindakan belas kasih yang dilakukan oleh Yesus. Misalnya, dia menyelamatkan wanita yang kedapatan bersinah. Lalu ada juga Yesus juga menyembuhkan orang kusta, orang buta, orang tuli, dan banyak lagi. Ternyata tindakan belas kasih itu lebih-lebih ditunjukkan Yesus kepada orang-orang yang miskin, orang terlantar, orang berdosa, orang yang tidak diperhatikan, termasuk anak-anak. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, satu, ya, siapa lagi yang menjawab? Ya, Tindakan belas kasih yang didorong oleh kehasilan. masih ada? Silakan. Tindakan belas kasih yang ditunjukkan oleh Yesus lebih-lebih kepada orang yang miskin, terlantar, sakit, dan orang berdosa. Sekarang kita masuk bagian aksi. Aksi ini menjadi tugas kelompok kita. Kerjaannya di rumah. Dengan tugasnya membuat laporan tindakan belas kasih apa yang kamu buat, di mana, lalu kepada siapa kamu buat, lalu tentang apa yang kamu buat. Paham? Minggu depan masing-masing kelompok mempresentasikan tugasnya. Kita ke bagian terakhir adalah refleksi. Kita mengambil sikap tenang. Bila perlu, pejamkan mata. Kita ingat kembali tindakan kita di waktu yang lalu, di mana kita berjumpa dengan orang yang susah. Ketika kita berjumpa orang yang menderita, kita juga bisa saja berjumpa orang yang meminta uang. Di jalan kadang kita berjumpa melihat nenek tua renta yang sedang berjalan. Apakah ada rasa dari dalam diri kita untuk menolong mereka atau tidak? Seperti yang Tuhan Yesus tunjukkan. Apakah kalian juga ada dorongan dari dalam hati atau tidak untuk membantu? Atau hanya masa bodoh, acuh tak acuh, membiarkan mereka berjuang sendiri, bahkan tertawa dalam hati? Semoga dengan pelajaran kita hari ini ada gerakan hati, keterbukaan hati untuk dapat membantu sesama yang membutuhkan pertolongan bantuan kita. Silakan buka mata. Selesai, tepuk tangan untuk saya. Oke, sudah habis. Baik, kita tutup kegiatan pelajaran kita hari ini dengan doa tutup. Pak Guru minta salah satu teman untuk memimpin kita dalam doa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, tepuk tangan.